Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, soleh solehat, dan tetap semangat meskipun di masa pandemi saat ini. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pada hari ini mengenai pengertian dan ketentuan sholat Jumat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian sholat Jumat, kedua, menjelaskan hukum dasar sholat Jumat, ketiga, menjelaskan ketentuan atau syarat sholat Jumat, dan yang keempat, diharapkan kalian dapat menunjukkan tata cara sholat Jumat. Di sini sudah ada apa definisi hari Jumat, apa sholat Jumat itu, bagaimana ketentuan sholat Jumat, dan bagaimana pula tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Kita lihat apa definisi hari Jumat. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya atau rajanya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah. Kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah. Yang selanjutnya adalah apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang merupakan dalil tentang sholat Jumat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu dalil tentang sholat Jumat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Nah, sekarang ada yang disebut dengan bagaimana ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat di sini ada syarat wajib sholat Jumat, ada syarat sah mendirikan sholat Jumat, ada khutbah sholat Jumat, dan ada pula halangan sholat Jumat. Nah, kita ingin tahu bagaimana syarat wajib sholat Jumat? Kita buka. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Islam. Yang kedua,
baligh atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, syarat wajib sholat Jumat itu adalah laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan tidak diwajibkan. Syarat wajib sholat Jumat yang kelima adalah sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan yang keenam, syarat wajib sholat Jumat itu adalah menetap atau bermukim. Berarti orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya, masalah syarat sah mendirikan sholat Jumat. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sini kita lihat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik di gunung maupun di kampung. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Yang ketiga, syarat sah mendirikan sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, syarat sah mendirikan sholat Jumat itu adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Yang selanjutnya masalah khutbah sholat Jumat. Nah, ini bagaimana nih khutbah sholat Jumat? Kita lihat di sini yang namanya khutbah Jumat, ada rukun khutbah Jumat, ada syarat khutbah Jumat, ada sunnah khutbah Jumat, adapun sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, ada adab melaksanakan sholat Jumat, adapun yang paling penting adalah hikmah sholat Jumat itu sendiri. Kita lihat sekarang masalah rukun khutbah Jumat. Apa saja rukun sholat Jumat? Rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun khutbah Jumat itu membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun khutbah yang keempat adalah berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan yang terakhir, rukun khutbah Jumat yang nomor ke-6, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Selanjutnya kita bahas tentang syarat khutbah Jumat. Ada berapakah? Kita lihat syarat khutbah Jumat itu. Syarat khutbah Jumat itu ada 7. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu, bagi khatibnya itu ya. Yang ketiga, khatib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Syarat khutbah Jumat yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Maksudnya antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Syarat khutbah Jumat yang keenam adalah khatib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khatib menutup aurat. Itulah syarat khutbah Jumat. Selanjutnya, masalah sunnah khutbah Jumat. Kita lihat sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang
tinggi atau lebih tinggi daripada jamaahnya. Yang kedua, khotbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Sunnah khutbah Jumat yang ketiga adalah khatib menghadap jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Yang kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, salawat Nabi, dan berwasiat. Sedangkan sunnah khutbah Jumat yang keenam adalah jamaah sholat Jumat hendaknya diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Dan sunnah khutbah yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Sunnah khutbah Jumat yang terakhir yang nomor ke-8, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Itulah sunnah khutbah Jumat. Selanjutnya, ini berkaitan dengan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Apa saja kita lihat? Ini juga ada 8 sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Jadi tolong kalian sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Yang keduanya, memakai pakaian yang bagus. Bukan berarti baru, tapi di sini disunahkannya itu bagus. Malahan disunahkan kembali itu berwarna putih. Yang ketiga, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat itu adalah memakai wangi-wangian. Yang keempat, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat adalah memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat adalah menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat itu adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Dan yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat nomor ke-8, terakhir, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, tapi Bapak sampaikan di sini hanya 8 saja. Selanjutnya, masalah adab melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kita berperilaku dalam melaksanakan sholat Jumat? Kita lihat. Adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf. Apa itu shaf? Shaf adalah barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera gimana? Diisi. Jangan sampai langsung ke belakang tapi di depan sudah diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Yang kedua, adab melaksanakan sholat Jumat itu ketika khatib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat itu sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga berkata Rasulullah SAW bersabda artinya barang siapa yang berbicara pada hari atau barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang yang tadi diam misalkan sama kita seperti itu maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Itu hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ini ada masalah dengan hikmah sholat Jumat. Apapun yang kita kerjakan pasti ada hikmahnya, apalagi ini masalah sholat Jumat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim. Yang ketiga,
Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita. Kenapa? Karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di mana? Di masjid. Yang kelima, hikmah sholat Jumat itu adalah melipat gandakan pahala kebaikan. Dan yang terakhir, hikmah sholat Jumat itu yang nomor 6, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, itulah ketentuan sholat Jumat. Dalam artian ketentuan sholat Jumat, ada syarat wajib sholat Jumat, ada khutbah sholat Jumat, ada syarat sah mendirikan sholat Jumat, dan yang terakhir ini adalah yang disebut dengan halangan sholat Jumat. Kita lihat halangan sholat Jumat seperti apa. Ini orang yang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap saja harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, halangan sholat Jumat itu adalah ketika adanya hujan lebat, adanya angin kencang, ataupun ada bencana alam yang menyulitkan untuk melakukan sholat Jumat. Itu boleh tidak melaksanakan, tapi tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Yang ketiga, halangan sholat Jumat itu bagi musafir. Siapa musafir itu? Musafir itu adalah seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Dan yang keempat, halangan sholat Jumat itu adalah bagi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat itu tidak aman, seperti dalam perang. Contohnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan tidak melaksanakan sholat Jumat kalau kondisinya tidak aman. Itu adalah halangan sholat Jumat. Yang selanjutnya, masalah tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang baik itu? Kita lihat yang pertama nih, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Nomor 3, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah atau peci, dan memakai wangian. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khotib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Daripada ngobrol ya, lebih bagus kita berzikir, sholawat, atau membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin memandangkan azan yang pertama. Yang nomor 7, setelah selesai azan jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sebelum Jumat, ataupun sebut juga sini sholat sunat Jumat, boleh. Yang kedelapan, khotib naik ke mimbar mengucapkan salam. Muazin mengumandangkan azan yang kedua, itu bagi yang adanya 2 kali. Nah ini bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan 1 kali bagaimana? Maka sebelum azan khotib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khotib melaksanakan khutbah. Yang ke-10, tata cara pelaksanaan sholat Jumat adalah khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat Jumat itu yang nomor 11, setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-12,
jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang nomor 13, sebelum sholat dimulai, imam itu hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. Nomor 14, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Nomor 15, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang nomor 16, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Jadi jangan sampai beres sholat langsung pergi, itu kurang bagus, kurang baik ya. Jadi tolong setelah sholat Jumat itu laksanakan juga sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, supaya kita lebih hebat, lebih bagus, dan lebih menguasai materi ini, kalian isi yang namanya evaluasi pembelajaran tentang hari Jumat dan pelaksanaannya. Silahkan kalian isi soal-soal yang sudah Bapak lihatkan di sini, dan nanti jawabannya boleh dikirim ke Google Form. Linknya sudah dibagikan oleh Bapak di WhatsApp group. Silahkan diisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada sholat Jumat. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.